Tim Conrad, tim Jeremiah, tim Conrad, tim Jeremiah menurut gue. Bonjour à tous, bienvenue à ma video. Kenalin, aku Najwa. Di video kali ini, aku akan ngajak kalian menelusuri sebuah series film yang ramai diperbincangkan di berbagai media sosial, khususnya TikTok, dan menciptakan dua kubu besar, yaitu tim Conrad dan tim Jeremiah. Yap, bener banget, The Summer I Turned Pretty. Dan di video kali ini, kita akan ngomongin nih, The Summer I Turned Pretty season 3 yang baru banget rilis kemarin di tahun 2025. Kita akan dibawa ke perasaan yang campur aduk, dari pantai Kausin yang hangat hingga dinginnya jalanan Paris. So, aujourd'hui kita akan membahas semuanya, mulai dari sinopsis, orang-orang di layar, hingga satu scene favoritku di series film ini. The Summer I Turned Pretty merupakan salah satu series film yang disutradarai oleh Jenny Han, yang dimana Jenny Han ini seorang penulis novel Amerika yang mengadaptasikan karya tulisnya ke dalam series filmnya tersebut dari season 1 hingga season 3. Secara garis besar, The Summer I Turned Pretty itu menceritakan tentang ada seorang remaja perempuan yang bernama Isabella Conklin atau akrab dipanggil Belly, baru menginjak usia 16 tahun, di mana keluarga Belly ini memiliki jadwal rutin untuk menghabiskan musim panas bersama sahabat ibunya yang bernama Susanna dengan kedua putranya yaitu Conrad Fisher dan juga Jeremiah Fisher. Namun, liburan musim panas ini tuh bakalan beda bagi Belly. Kenapa? Karena ia akan menjalin hubungan dengan cinta pertamanya dan akhirnya terjebak ke dalam cinta segitiga. Nah, Belly ini nanti akan dihadapkan sebuah dilema, di mana dia itu tuh gak mau menghancurkan persaudaraan, tapi di sisi lain dia tuh juga tidak mau melewatkan cinta pertamanya. Akhirnya nanti benih-benih asmara pun mulai tumbuh dan akan ada sebuah kebimbangan. Oke, singkat ceritanya pada season 1 dan season 2, Belly itu akan menjalin hubungan dengan Conrad. Namun, nanti akhirnya kandas dan Belly menjalin hubungan dengan Jer. Tapi, hubungan mereka tuh bakalan penuh ketegangan dan juga banyak masalah yang datang. Nah, singkat ceritanya juga di season ketiga itu nanti ceritanya akan melompat beberapa tahun ke depan. Jadi si Belly itu nanti sudah dewasa dan hubungannya dengan Jeremiah tuh akan diuji oleh rahasia perselingkuhannya si Jer, dan nanti Belly akan membuat keputusan besar untuk mengakhiri pernikahannya, juga pergi jauh ke Paris. Nah, di sini nanti kita akan melihat gimana sih Belly tuh bimbang, ditambah dia itu tuh masih teringat bayang-bayang Conrad yang gak pernah hilang dari dalam hatinya. Jadi Belly itu nanti akan membentuk diri dia yang baru karena dia menjalani kehidupan asing di negeri orang. Namun cintanya itu hadir kembali. Bagaikan takdir yang mempertemukan, dia nanti akan bertemu dengan Conrad dan juga menyadarkan Belly bahwa Belly itu mencintai Conrad dan memilihnya dengan kesadaran. Nah, series ini tuh masih sama dari season 1 sampai season 3, dibintangi oleh Lola Tung sebagai Belly, Christopher Brine sebagai Conrad, dan juga Gavin Casalino sebagai Jeremiah, yang menjadikan series ini tuh benar-benar luar biasa banget karena acting mereka yang bagus banget. Dan Jenny Han, yaitu selaku sutradara, juga selalu memastikan nih esensi buku-bukunya itu bakalan tetap terjaga dengan visual. Seperti itu. Nah, dari series ini ada salah satu scene terfavoritku, dimana ini episode terakhir, episode 11, yang menampilkan tentang Conrad dan juga Belly yang menghabiskan waktu bersama di Paris. Nah, nanti akan ada satu scene dimana Conrad diajak Belly untuk merayakan pesta ulang tahunnya dengan teman-teman Prancisnya. Nah, Belly itu bakalan banyak dapat hadiah ulang tahun dari teman-temannya. Salah satunya itu hisapan Mary Johanna. Nah, di scene ini itu bakalan terlihat nih
Belly itu sedang menghisap Merche Johanna di hadapan Konrad. Aku tuh suka banget scene ini karena yang pertama nih, secara naratif. Secara narasi scene ini tuh menunjukkan bahwasanya ada turning point atau scene paralel, di mana scene paralel ini dialog yang sama dengan orang yang sama ada di season 1 dan sekarang dihadirkan di season 2. Bener-bener apa yang dikatakan Belly dan juga Konrad itu tuh bener-bener sama satu sama lain. Nah, sebagai contoh nih, di season 1 Belly itu melarang si Konrad untuk menghisap Merche Johanna tuh karena berbahaya. Namun di season yang ketiga ini Konrad lah yang mengingatkan si Belly bahwasanya tuh Belly tuh bahkan dulu tuh pernah ngomong loh kalau menghisap Merche Johanna itu bahaya. Dan ada salah satu kata yang benar-benar persis banget kayak, do you memorize single thing I've ever said? Dimana dialog ini tuh menunjukkan bahwasanya Konrad itu tuh selalu mengingat hal kecil sekecil apapun tentang Belly, bahkan tuh setelah beberapa bulan terpisah. Nah, kan si Belly tadi tuh tanya kayak, do you memorize single thing I've ever said? Itu bukan sebuah pertanyaan saja, tapi itu merupakan pengakuan tentang hubungan mereka tuh yang benar-benar sudah mendalam. Nah, selain berdasarkan narasinya, aku juga suka dari segi sinematografinya. Kenapa? Karena di scene ini itu dia menggunakan shallow depth of field yang dimana tuh kameranya tuh fokus untuk nge-shoot si wajahnya Belly dan juga Konrad. Dan di bagian yang scene paralel itu ada sedikit slow motion. Jadi tuh kayak menambahkan kesan yang mendalam. Dan juga yang paling aku seneng juga di bagian scene ini itu adanya close up antara wajah Belly dan juga secara on screen, yaitu dimana semua elemennya itu benar-benar terlihat dengan jelas. Selain sinematografinya, editing scene ini tuh juga keren banget karena di editing scene ini itu benar-benar tenang banget dan juga cuttingnya itu halus karena cross cut, dimana ada 2 adegan terus dijadiin satu sehingga menciptakan paralel seperti itu. Terus adanya efek fade out yang dimana tuh ketika scene paralel muncul dan juga menghilang. Terus yang paling aku juga suka, scene ini tuh ngambil gambarnya itu secara shot reverse shot yang dimana bergantian antara Konrad Belly. Jadi kita bisa melihat ekspresi mereka tuh secara benar-benar mendetailing banget gitu. Terus juga pacingnya itu lambat, jadi tuh kita kayak kita nontonin tuh bener-bener ngerasain canggungnya, tegangnya mereka gitu. Dan seolah-olah ada freeze framing dimana waktu Konrad berbicara itu kayak tiba-tiba berhenti, kayak obrolan mereka, dunia tuh berhenti buat obrolan mereka gitu. Terus selain tadi sinematografi, editing, naratif, ada Miss Ongsen-nya. Dan bagian Miss Ongsen yang benar-benar aku perhatikan adalah kostum, dimana bisa terlihat di dalam video tadi, Belly itu menggunakan gaun yang sangat anggun, menawan, yaitu berwarna hitam, dan juga makeup dia yang bold dan lipstiknya yang sangat merah merona. Jadi kayak benar-benar dia seakan-akan menghadirkan diri Belly yang beda dari sebelumnya. Terus bisa juga di Konrad itu benar-benar kayak terlihat sangat dewasa dengan kayak balutan kemeja formal. Dan Miss Ongsen terkait lighting di scene ini tuh menurutku adanya penggunaan hard lighting karena di bayangan-bayangannya itu tuh benar-benar terlihat jelas. Dan tapi juga ada fill lighting atau pengisi cahaya yang kayak berupa lilin atau lampu di restoran itu. Selain itu aku juga suka banget sama penataan meja, sorot kamera, dan juga slow motionnya, ditambah adanya asap yang membubung. Itu kayak bener-bener ngeciptain atmosfer melankolis dan juga bener-bener kayak mendalam. Dan hisapan si Merche Johanna ini merupakan properti krusial atau yang benar-benar mendukung adegan dan juga ekspresi dari pemeran. Nah, itu dia kenapa scene tersebut itu menjadi favoritku, karena yang tadi itu ada scene paralel yang menunjukkan bahwasanya makna mendalam, terus juga
menunjukkan gimana sih orang-orang yang mencintai kita itu bakalan inget hal-hal kecil tentang kita, walaupun udah lama banget itu masih tetap ingat. Dan yang paling membuat saya suka bahwasanya ada satu kalimat seperti ini, kita tuh pasti bakalan pernah ada di fase berubah, tapi akan ada satu orang dari masa lalu yang mengenal kita lebih baik. Nah, dan di sini tuh benar-benar kayak acting Lola Tung dan juga si Chris Brine itu benar-benar totalitas dan juga real banget, sehingga chemistry-nya mereka tuh bisa dapet dan mengekspresikan makna yang mendalam. Nah, itu dia nih teman-teman, review singkat dari aku tentang The Summer I Turned Pretty, khususnya di season 3. Kira-kira dari teman-teman tuh tim Conrad atau tim Jeremiah nih, atau apa nih scene favorit teman-teman dari series ini? Terima kasih teman-teman.